Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mantu Motor. Jadi untuk kesempatan kali ini di belakang saya ada satu unit motor Honda Scoopy yang bermasalah di bagian shock breaker depan ya. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan mengatasi permasalahan kebocoran di shock breaker bagian depan. Oke, simak terus videonya dan tonton sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk permasalahannya ada di bagian sini teman-teman. Bisa dilihat ya, untuk di bagian seal shock breakernya udah bocor basah. Ini diakibatkan terlalu banyak debu ya. Tadinya terlalu banyak ketemu debu. Dan pada akhirnya si sealnya itu bocor. Nah, jadi pertama-tama untuk mengatasi hal seperti ini kita ganjal dulu ya. Jangan lupa diganjal dulu untuk bagian motornya agar bagian depannya itu mengambang. Selanjutnya kita kendorin baut L di bagian bawah sini ya teman-teman. Sebelum kita membuka semuanya, kita kendorin untuk bagian baut L nya. Dan untuk ukuran baut L nya sendiri, untuk di motor Scoopy ini menggunakan kunci L8 ya teman-teman. Untuk di Scoopy ini agak berbeda dari motor yang lain, jadi dia menggunakan kunci L8. Jadi jangan dilepas dulu, cukup dikendorin aja dulu untuk bagian bautnya. Kita kendorin bagian kedua-duanya ya. Selanjutnya kita buka as roda. Jadi untuk bagian as roda di sini menggunakan kunci 19 ya teman-teman. Untuk di bagian murnya itu menggunakan kunci 19. Nah, untuk di satu sisinya menggunakan kunci 14. Cukup ditahan menggunakan kunci 14, lalu kita buka ini menggunakan kunci 9. Oke, selanjutnya kita buka untuk bagian kaliper atau kepala babe ya. Di sini menggunakan kunci L bintang. Nah, terus dibuka juga baut bagian atas menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Terus yang di bagian kaliper menggunakan kunci L bintang seperti ini ya. Dan selanjutnya kita buka bagian baut pengancing as ini ya teman-teman. Jadi menggunakan kunci 14 ya. Untuk penguncing bagian atas itu menggunakan kunci 14. Kita buka dulu ya. Bawah ya. Nah, dan untungnya udah terlepas. Selanjutnya kita buka untuk sebelahnya. Untuk pelepasan baut ini sama aja ya. Jadi di sini menggunakan kunci 14 ya teman-teman. Untuk bagian atas, jadi di atasnya itu ada dua baut. Selanjutnya kita buka pengancing per shock breaker ya di bagian sini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan alat sederhana dengan alat rakitan saya sendiri ya. Jadi untuk cara pemakaiannya seperti ini teman-teman. Nah, ini sengaja saya buat untuk bagian pengancing ya. Jadi ini bekas stang piston ya, untuk stang piston motor ya, bekasan. Kita masukkan, kita kencangkan bagian sini, lalu kita putar bagian atas. Nah, seperti ini teman-teman.
Dan untuk spinnya udah terlihat, bisa kita cungkil menggunakan alat yang tipis ya. Ini terbuat dari gergaji besi yang dimodifikasi. Nah, untuk pencungkilannya seperti ini teman-teman ya. Nih. Ini alatnya seperti ini teman-teman, dari gergaji besi yang dimodifikasi. Oh iya, sebelum kita lepas ini kita buka dulu baut pengancing bagian bawah yang tadi menggunakan kunci L8 ya untuk membukanya. Untuk di motor Scoopy ini menggunakan kunci L8 ya teman-teman. Pedalnya dengan motor Mbit itu menggunakan kunci L6 kalau nggak salah ya. Nah, jangan sampai lupa, jadi di bagian sini ada ring nipple atau rim tembaga ya, untuk menjaga kebocoran si oli shock ini. Kita keluarkan. Untuk oli shocknya kita bersihkan ya untuk bagian dalamnya. Nah, jadi di bagian dalam tadi ada ring nipple seperti ini, ring tembaga ya. Selanjutnya kita buka seal penahan debu di bagian atas ya. Jadi ini fungsinya untuk menahan debu dari luar agar melindungi seal bagian dalam. Terus di bagian dalam sini ada pengancing seal yang bagian dalam ya teman-teman. Kita buka dulu untuk pengancingnya. Nah, pengancingnya seperti ini. Selanjutnya kita buka seal yang bagian dalam. Nah, untuk cara membuka seal bagian dalam, ini cara sederhana aja ya, tidak menggunakan alat. Kita kasih lap di bagian sini. Di bagian sini ya, tuh di bagian ada yang ada tulang ini, di sini dikasih lap. Lalu kita menggunakan kunci T ya. Selanjutnya lanjut ke proses pembersihan semua komponen ya. Sebelum kita pasang kembali, sebelum kita pasang seal baru, kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian semua komponennya. Oke, setelah proses pembersihan selesai, kita lanjutkan untuk bagian ke pemasangan seal shock yang baru ya. Jadi teman-teman harus perhatikan jangan sampai terbalik untuk pemasangan seal shocknya, karena untuk sisinya itu berbeda ya, sisi luar dan bagian dalam itu berbeda. Nah, untuk bagian dalam posisinya seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat di sininya untuk bagian dalam itu tidak ada ukuran atau tidak ada nomor ya. Nah, untuk bagian luar ada ukurannya, ada nomornya juga ya. Untuk pemasangan, sebelum dipasang kita kasih sedikit pelumas agar si seal ini saat dimasukkan tidak mengalami kerusakan ya. Kita pasang. Terus selanjutnya kita cari benda yang seukuran dengan ukuran seal ini ya. Di sini saya menggunakan tracker magnet untuk motor Honda Karisma ya. Jadi kita kebetulan untuk ukurannya ini sangat pas sekali untuk tracker magnet Honda Karisma. Itu ukurannya sama persis dengan ukuran seal shock ya, diameternya itu sama. Selanjutnya kita pukul sampai benar-benar si seal shock ini uncep ke bagian dalam ya.
Nah, bisa dilihat ya, usahakan untuk seal ini ukurannya sama atau sejajar dengan posisi lubang sepi untuk penahan atau pengancing seal ini ya. Jadi ukurannya itu sama sejajar, lingkarannya intinya tidak miring ya, begitu ya. Selanjutnya kita pasang kembali untuk sepi pengancing seal bagian dalam. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita memasang as, kita kasih sedikit grease di bagian sini. Kasih sedikit aja grease ya, agar tidak melukai seal ini saat nanti asnya dimasukkan. Kayak dikasih sedikit aja untuk bagian ini, untuk bagian seal bagian dalamnya ya. Kasih sedikit saja agar tidak melukai nanti tidak dilukai as nanti saat dimasukkan ya. Selanjutnya kita pasang suling bagian dalam ya. Posisinya seperti ini teman-teman. Ini posisinya ada di bagian as shock breaker bagian dalam ya. Nah, posisinya seperti ini. Kita masukkan ke bagian sini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menahannya dengan menggunakan kunci T seperti ini ya. Kita masukkan aja gitu ya, tinggal kita tahan, lalu kita masukkan benda apa aja ke bagian as, kita kencangkan. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Dan untuk sealnya udah terpasang ya teman-teman. Selanjutnya kita ke bagian pemasangan oli ya. Kita singkat aja. Selanjutnya ke pemasangan oli. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan oli hidrolik ya teman-teman. Untuk ukuran kekentalannya itu ukuran berapa ya, saya lupa untuk ukuran kekentalannya. Nah, kenapa saya menggunakan oli ini, karena menurut saya untuk oli ini suspensinya lebih enak, lebih empuk ya, tidak terlalu encer. Jadi untuk timbal baliknya itu tidak terlalu ngajeplak ya. Nah, untuk ukurannya saya menggunakan ukuran segini ya teman-teman. Jadi di bawah kurang lebih 1 cm dari posisi ini dikebawahin, plek, masukin per. Terus dari titik paling atas ini di bawah 1 cm ya untuk ukuran olinya itu sendiri. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan takaran mili ya, kalau ada wadah-wadahnya itu bisa menggunakan takaran mili. Memang harus menggunakan takaran mili ya, agar ukurannya itu sama. Nah, selanjutnya kita pasang untuk bagian penutup ya. Untuk alatnya sama aja, saya menggunakan kunci yang tadi ya, yang saya bikin tuh. Kita pasang seperti ini, lalu kita kunci ya. Udah ditekankan, kita kunci, lalu kita tekan lagi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang untuk pengancingnya. Oke, setelah itu kita lepas, kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya seperti itu ya teman-teman. Untuk ingat ya, untuk takaran oli itu teman-teman bisa atur sendiri. Yang penting kiri dan kanannya itu sama ya. Kalau takaran saya tadi seperti itu, ukurannya segitu ya. Selanjutnya kita pasang seal debu, lalu kita rakit ulang ke bagian motor. Oke, baik begitu ya teman-teman. Nah, untuk bagaimana cara perakitan mah itu sama aja ya. Bisa dilihat dari pembongkaran di mana aja titik barangkali tadi lupa, bisa dilihat di mana aja kita lepas komponen. Bisa lihat lagi dari awal ya untuk videonya. Karena untuk durasinya terlalu kepanjangan, jadi kita akhiri dulu untuk video ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Biarpun sedikit, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.